Oke, sekarang kita akan masuk ke ujian berikutnya, atau adanya ujian OSCE ya. Ujian ini adalah ujian yang lumayan menjadi apa ya, suatu hal yang seru selama proses pendidikan terutama di dunia kesehatan, karena nih ada meme-nya ya yang pernah melewati ini katanya sama dengan naik roller coaster. OSCE adalah singkatan dari Objective Structure Clinical Examination. Nanti kita lihat itu bagaimana. Oke. OSCE. OSCE ini singkatannya adalah Objective Structure Clinical Examination. Kalau tadi SOE adalah Structure Oral Examination, kalau OSCE Objective Structure Clinical Examination. Kenapa disebut dengan objektif? Karena tadi diujinya sesuai dengan fakta, mahasiswa melakukan ujian dan penilaian dibantu oleh data tilik dan skala rating untuk membatasi subjektivitas observer. Jadi beda dengan yang sebelumnya kita bahas tentang MCQ atau essay yang masih mungkin diperiksa oleh orang lain karena kunci jawaban tersedia. Kalau OSCE dan SOE ini membutuhkan peran penguji ya, sehingga disinilah muncul isu mengenai objektivitas. Kenapa dikatakan structure? Karena ujian dilakukan dengan bahan dan metode yang berdasarkan pada tujuan bagian mana kemampuan mahasiswa akan diuji, dan setiap mahasiswa memperoleh tugas persoalan sama setara. Ini sama dengan yang tadi SOE. Kenapa dibilang clinical examination? Karena yang tadi, kalau tadi SOE itu yang dites itu pengetahuan, kedalaman pengetahuannya. Kalau clinical examination, yang dites itu adalah performance melakukan suatu prosedural klinik, diutamakan pada keterampilan klinik dan perilaku profesionalisme. Oke, tujuannya untuk apa? OSCE dilakukan untuk mengevaluasi keterampilan komunikasi yang terintegrasi dengan keterampilan praktik. Kemudian yang kedua, merupakan bentuk asesmen yang terstandarisasi. Dan yang ketiga, alat uji yang dapat dijadikan simulasi dengan tempat bekerja. Jadi, kalau kita ingin melihat atau ingin menguji seberapa kompeten mahasiswa kita nanti bekerja di lapangan, ya cara yang paling pas ini adalah tentang OSCE. Dapat kita lihat langsung bagaimana dia perform suatu keterampilan, bagaimana dia berkomunikasi dengan pasien, dan seterusnya. Prosesnya bagaimana sih OSCE dilakukan? Jadi OSCE ini, ibu-ibu, merupakan suatu rangkaian stasiun-stasiun ujian. Jadi biasanya terdiri dari 10 sampai 14 stasiun ujian, di mana masing-masing stasiun itu punya tugasnya masing-masing. Mahasiswanya diinstruksikan melakukan suatu tugas masing-masing dengan waktu yang sama. Nanti waktu yang samanya akan dibatasi dengan timer atau bell. Ketika bell berbunyi, mahasiswa membaca pertanyaan, mempersiapkan diri selama biasanya 1 menit ya, kemudian bel berbunyi lagi, masuk ke dalam ruangan masing-masing, lalu melakukan performance di dalam, kemudian bel berbunyi, dia keluar, lalu dia berpindah ke session lain, sehingga nanti satu mahasiswa akan menjalani 14 session, gitu. Jadi kalau boleh dirangkum, selama ujian, mahasiswa berkeliling melalui beberapa station yang berurutan. Pada masing-masing stasiun ada suatu tugas atau soal yang harus dilakukan atau didemonstrasikan, atau pertanyaan yang harus dijawab. Pada sebagian besar stasiun, mahasiswa akan diobservasi oleh penguji. Duh, kok sebagian besar aja ya? Karena memang ada stasiun-stasiun OSCE yang tidak perlu diobservasi. Misal, cara dia menginterpretasi EKG, misalnya. Itu kalau di kami tidak memerlukan penguji, karena kan toh yang dinilai nanti adalah hasil interpretasinya. Pada beberapa stasiun, mahasiswa juga dapat diuji mengenai kemampuan interpretasi data yang tadi saya katakan, atau materi klinik serta menjawab pertanyaan lisan. Ini adalah simulasi OSCE-nya. Nah, ini tadi ya. Jadi, para mahasiswa yang nanti akan berputar, bergerak ke semua session selama rotasi tadi. Sehingga satu mahasiswa nanti akan menjalani hampir semua session rotasi. Ini slide ini saya dapat dari slide pengarahan penguji UKM PPD OSCE ya. Ini adalah suasana di mana mahasiswa ini sedang mengalami ujian OSCE. Jadi setiap mahasiswa ini berdiri di masing-masing stasiunnya, ini stasiun 9, stasiun 8, 7, dan seterusnya. Ini masih menunggu, kemudian ada 1 kali bel, mahasiswa akan membaca soal, seperti ini ya. Mahasiswa akan membaca soal di masing-masing pintu ya, masing-masing soal nanti akan berbeda sifatnya.
Ini sekitar 1 menit, kemudian ketika 1 menit sudah habis, ada bel kembali, mahasiswa akan masuk ke dalam ruangan station dan melakukan prosedur tertentu di dalam ruangan tersebut sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan kalau ibu-ibu dapat amati bahwa ruangan station ini dibuat dan didesain betul-betul seperti layaknya ruangan di rumah sakit, di vaskes, atau di poliklinik. Bentuk lain dari clinical skill assessment itu ada lagi yang namanya ujian simulasi. Kalau ujian simulasi ini bentuknya beda dengan OSCE adalah tidak memerlukan multi station. Jadi kalau OSCE kan harus ada 12 session lebih ya ibu-ibu ya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita ingin menguji hanya satu skill saja, itu bisa dengan ujian simulasi namanya menggunakan manekin, standardized patient, dan tidak perlu multi station. Tapi ujian simulasi ini lebih cocok digunakan untuk ujian formatif dibandingkan dengan ujian sumatif. Itu Ibu tentang OSCE, singkat sekali karena memang tidak terlalu banyak materinya dan sepertinya sudah terbayang, nanti kita akan bahas lagi mengenai bagaimana cara mengembangkannya. Nah, sekarang kita mulai pindah nih ke workplace based assessment. Ini yang lumayan agak ya trending ya sekarang ya tentang workplace based assessment. Jadi bagaimana seseorang ini diuji selama dia berada dalam lingkungannya bekerja. Itu adalah workplace based assessment. Jadi istilahnya juga dengan istilahnya adalah on the job training assessment. Jadi yang pertama adalah sebelum kita menyiapkan on the job training assessment ini sama seperti misalnya kalau ibu-ibu lihat SMK ya atau beberapa politeknik yang menempatkan mahasiswanya di beberapa magang dan ketika magang ini mahasiswanya diuji. Syaratnya on the job training assessment yang baik itu adalah satu, tujuannya harus jelas, apa kompetensi dan keterampilan apa yang dicapai. Ini harus diketahui oleh trainernya, supervisornya, dan mentornya. Jadi ketika dia magang di suatu tempat, maka sebelum dia magang, ada kesepakatan antara dosen dengan supervisor di tempat magang mengenai anak-anak ini magang diharapkan bisa apa gitu. Jadi apa kompetensi dan keterampilan yang diharapkan harus dicapai oleh mahasiswa ini di tempat magang. Nah, kemudian harus ada kesepakatan antara metode dan substansi. Jadi artinya begini, bukan hanya akhirnya mahasiswa ini bantu-bantu apa aja, tapi sebaiknya mahasiswa ini punya sebaiknya ada kesepakatan mengenai logbook lah ya, semacam daftar tilik keterampilan apa yang harus dikuasai oleh mahasiswa selama dia magang. Dan ini juga harus disepakati juga oleh pihak supervisor tempat magang dengan dosen asal dan juga dengan mahasiswa. Nah, kemudian setelah ada kesepakatan ini, yang kedua adalah peserta didik harus sadar sepenuhnya apa kompetensi yang dicapai di setiap sesi magang. Jadi, mahasiswa datang ke tempat magang itu udah punya gambaran bahwa tempat magang ini hal ini saja yang diharapkan oleh para supervisor dan para dosen. Kemudian instrumen apa yang dapat digunakan itu biasanya paling mudah dapat digunakan instrumen rubrik. Rubrik, apa itu rubrik? Rubrik adalah panduan penilaian yang mengandung dimensi dan indikator. Apa itu dimensi dan indikator? Nanti kita bahas berikutnya. Tapi Ibu kenal dulu sama macam-macam rubrik. Macam-macam rubrik itu ada rubrik holistik, ada rubrik deskriptif, ada rubrik skala persepsi. Rubrik holistik ini adalah sifatnya global rating, nanti kita bahas. Ada rubrik deskriptif yang lebih ada narasinya dan rubrik skala persepsi. Contohnya, nah ini adalah rubrik deskriptif ya. Jadi kalau deskriptif itu dia ada dimensi dan ada apa tadi? Ada indikatornya. Ya. Ini adalah contoh rubrik ya. Dimensinya misalnya, ini adalah rubrik deskriptif untuk menilai ketika mahasiswa melakukan presentasi lisan. Nah, dimensinya apa aja? Kita bisa atur dimensinya. Dari presentasi lisan ini kita ingin mahasiswa menguasai apa? Jadi yang pertama kita ingin dimensi organisasi dengan dimensi isi misalnya. Lalu kita buat indikator. Indikatornya itu apa? Sangat baik, baik, batas atau perbatasan, kurang memuaskan, di bawah harapan, dan skornya berapa. Oke, nah ini di antara dimensi dan
di antara dimensi dan indikator tadi, kita harus menyatakan apa gambarannya apa. Berapa nilainya kalau kita sangat baik, bagaimana gambaran dinilai baik dan seterusnya. Jadi ini harus kita susun, harus kita rancang bersama antara kita dengan para supervisor di tempat magang dan diketahui dengan baik oleh mahasiswa. Ini juga sama tadi ya, rubrik deskriptif untuk menilai presentasi lisan. Nah, ini juga rubrik yang lain, sama aja, dia ada dimensinya, lalu ada indikatornya, yang berbeda apa? Yang berbeda adalah narasinya dan skornya. Ini macam-macam, yang penting ada dimensi dengan ada indikatornya. Atau mau seperti ini misalnya, ini boleh juga, ini namanya rubrik yang global rating tadi, yang hanya apa ya, sifatnya global. Jadi dia nggak bikin dimensi, dia hanya bikin pokoknya anak ini baik, cukup, kurang, atau sangat kurang, dibuat indikatornya. Begitu. Ini rubrik holistik nih sama ya, rubrik holistik itu adalah yang tadi global, ya ada dimensinya, tapi nggak ada indikatornya, jadi cuma dimensi, lalu nilainya berapa. Ini boleh-boleh aja Ibu, mau dibuat seperti apa boleh. Kemudian ada rubrik deskriptif mengenai penilaian sesama anggota tim. Ada dimensinya, lalu ada indikatornya, ada narasinya. Nah, kalau seperti ini namanya rubrik deskriptif. Kalau rubrik holistik, ada dimensinya, tidak ada indikatornya, ya. Atau tadi, ini ada indikatornya, tidak ada dimensinya, itu namanya rubrik holistik, gitu. Ini juga sama, ini adalah rubrik holistik ya, karena ada indikatornya saja, nggak ada dimensinya apa. Ini juga sama, ini adalah mengenai, nah, ini adalah contoh bagaimana seseorang menilai kemampuan manajemen. Ini ya, ini juga sama, ini rubrik deskriptif karena ada dimensinya, ada narasinya, ada indikatornya, tapi berbeda apa ya formattingnya saja. Ini juga sama, ini rubrik yang holistik, itu adalah rubrik. Nah, kenapa enaknya pakai rubrik? Pakai rubrik ini enaknya adalah sekali kita membangun rubrik, ini bisa digunakan berulang-ulang. Reliabilitas juga tinggi, asal tadi ya, diketahui bersama dulu nih tujuannya. Yang kedua, diketahui bersama, dipahami dulu dengan baik persepsinya antara supervisor, dosen, dan mahasiswa, dan dikembangkan bersama-sama. Kalau bisa dikembangkan bersama-sama dengan yang pengisi tempat magang. Jadi kalau misalnya ibu-ibu punya atau mengirim mahasiswa ke tempat magang, maka ibu-ibu bisa menitipkan rubrik ini kepada supervisor. Coba tolong dong dinilai misalnya kemampuan komunikasinya. Coba tolong dong dinilai. Jadi maksudnya gini, jadi jangan buat penilaian yang sangat terbuka. Misalnya gini, ibu-ibu menitipkan ke tempat magang dengan cara seperti ini. Nanti dinilai ya, anak ini lulus apa enggak. Udah aja, nggak dikasih dimensinya, nggak dikasih. Yang dinilai itu apa aja, misalnya. Ketika dia melakukan partus normal, apa yang mesti dinilai, dimensinya apa aja, indikator kapan aja, apa yang ibu harapkan, standarnya bagaimana. Jangan-jangan standarnya beda, gitu. Itu ya Bu, tentang WPBA yang pertama, yaitu menggunakan rubrik. Yang kedua, menggunakan portofolio. Nah, ini kalau portofolio ini tuh adalah menurut saya ini bentuk assessment yang paling mewah, yang paling keren, tapi juga paling susah. Portofolio itu adalah seperti logbook yang kita gunakan bersama-sama, Ibu. Pasti Ibu kan punya ya, atau memberikan mahasiswa logbook ketika mereka magang. Misalnya logbooknya isinya adalah, saya sudah berapa kali pasang IUD, mahasiswa sudah berapa kali partus normal, mahasiswa sudah berapa kali melakukan suatu tindakan, gitu kan ya. Nah, bedanya apa sama logbook yang biasa? Ini Bu, jadi isi portofolio itu adalah kegiatannya ngapain. Jadi mahasiswa itu ketika magang, kegiatannya apa aja, cakupannya apa aja harus ada. Misalnya kegiatannya satu, misalnya mengobservasi tindakan klinik. Kedua, mengikuti kegiatan ilmiah. Keempat apa? Itu mesti sangat jelas. Termasuk peraturan-peraturan seperti dia diharapkan datang ke tempat magang jam berapa, pulang jam berapa. Itu harus sangat jelas. Karena kalau magang, kalau kita tidak memberikan aturan yang sangat jelas, apa yang diharapkan, kadang-kadang mahasiswanya malah nggak jelas mau ngapain, dan supervisornya juga bingung, karena kadang-kadang itu bukan mahasiswa dia ya, jadi susah akhirnya. Kemudian 2, data keterampilan yang dicapai, dan 3, ini yang paling penting, ada refleksi harian. Jadi ada semacam diary-nya mahasiswa. Mahasiswa dituntut menulis setiap hari
mengenai refleksi. Refleksi itu tercakup apa aja? Satu, apa yang sudah dipelajari. Kedua, apa yang belum, apa hikmahnya, apa kekurangannya, apa rencana ke depan. Itu merupakan refleksi harian. Dan yang keempat adalah tes daftar klik dengan supervisor. Jadi semua rubrik-rubrik, semua kegiatan supervisi dengan para supervisor ditandatangani, disimpan dalam satu bentuk portofolio yang sama. Itu adalah portofolio. Portofolio ada portofolio ada 3 macam. Ada portofolio perkembangan, ada portofolio showcase, ada portofolio komprehensif. Kalau perkembangan itu berisi semua karya mahasiswa yang menunjukkan kemampuan pencapaian kemampuannya. Misalnya, kalau misalnya ibu-ibu punya portofolio perkembangan mahasiswa dari awal masuk sampai akhir, itu boleh sekali digunakan. Mahasiswa memasukkan semua tugasnya, semua nilai, semua project ke dalam satu portofolio. Ada juga yang lain merupakan portofolio pamer dan portofolio komprehensif, tapi ini sepertinya buat prodi yang lain ya, bukan untuk yang buat nakes. Itu Ibu mengenai portofolio dan rubrik. Selanjutnya saya akan membahas tentang mini CX, tapi di video yang berikut yang berbeda lagi.